warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Bu Ati dalam pembelajaran tematik. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang subtema 3, yaitu perubahan wujud benda. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai, yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Apa sih perubahan wujud benda itu? Ada mencair, menguap, membeku, mengkristal, dan menyublin. Mau tahu apa sih itu semua? Yuk kita simak sama-sama videonya dengan penuh semangat. Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah peristiwa perubahan bentuk suatu benda menjadi bentuk benda lain yang berbeda. Ini terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud benda digolongkan menjadi beberapa peristiwa. Yuk anak-anak, kita simak. Perubahan itu dari bentuk padat, bisa jadi gas atau ke cair. Nah, yang pertama kita akan nanti belajar tentang perubahan pencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal atau deposisi. Yang terakhir adalah menyublin. Nah, anak-anakku, yang pertama kita akan mengetahui perubahan wujud benda. Mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Peristiwa ini memerlukan energi panas dengan suhu tinggi. Benda yang telah mencair itu sepenuhnya disebut sebagai benda cair. Contohnya, es batu dipanaskan atau es krim dibiarkan di udara terbuka menjadi meleleh atau mencair. Mentega yang dipanaskan di wajan jadi mencair. Lilin untuk penerangan dipanaskan, maka dia akan mencair. Nah, anak-anakku, sekarang kita baca teks yang ini dulu ya. Tini sangat senang dengan es krim. Es krim corong banyak dijual, enak dan murah. Tapi es krim corong mudah mencair. Mengapa bisa mencair ya? Sama halnya dengan es batu, bisa mencair jika disimpan di luar. Coklat bisa meleleh dan banyak lagi contoh yang lain. Nah, kalian sudah tahu kan? Sekarang jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan mencair? Pernahkah kalian melihat contoh lain selain mencair? Jika es bisa mencair, bagaimana dengan logam? Apakah bisa mencair juga? Nah, es bisa mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Besi mencair pada suhu 600 derajat Celcius. Berarti harus panas ya kalau untuk besi, logam. Setiap benda mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu mulai mencair disebut titik leleh. Nah, untuk yang selanjutnya adalah membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat pelepasan energi panas. Contohnya, air dimasukkan ke dalam freezer jadi membeku dan menjadi es batu. Lilin cair didinginkan menjadi padat kembali. Dan pembuatan agar-agar. Tentu kalian pernah kan melihat bunda membuat agar-agar. Itu perubahannya adalah dari cair menjadi padat jika didinginkan. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah menguap. Menguap merupakan peristiwa wujud air menjadi gas. Pada proses ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya, air pada panci dipanaskan terus-menerus, lama-lama mendidih dan akhirnya menguap. Pakaian basah dijemur di bawah sinar matahari, beberapa waktu kemudian menjadi kering. Alkohol yang diteteskan di tangan sehingga tangan kita terasa dingin menandakan alkohol di tangan kita menguap. Cairan parfum di dalam botol yang dibiarkan terbuka lama-lama akan berkurang atau bisa jadi sampai habis. Yang keempat adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari es menjadi cair. Pada proses ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya,
Pada pagi hari, rumput di lapangan terasa basah, padahal sehari-harinya tidak hujan. Saat menyimpan es batu di gelas, dinding gelas bagian luarnya menjadi basah, padahal tidak tumpah. Nah, itu yang disebut dengan mengembun. Untuk yang selanjutnya adalah mengkristal atau deposisi. Mengkristal ini merupakan proses perubahan gas menjadi padat. Dan pada peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contohnya, proses terbentuknya butiran es salju dari uap air di awan. Jika awan bergerak ke daerah pegunungan tinggi atau daerah yang suhunya rendah, maka uap air bukan menjadi tetesan hujan, tetapi menjadi butiran es salju. Tahukah kamu, perubahan wujud juga terjadi pada benda gas menjadi padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat bisa juga disebut menghablur atau mengkristal. Jika kita tinggal di daerah negara yang 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari. Di musim dingin, embun beku tersebut seperti es kristal yang menempel pada tanaman. Hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Nah, anak-anak, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah menyublin. Menyublin ini proses perubahan wujud dari padat menjadi gas. Prosesnya memerlukan energi. Contohnya, kapur barus yang di dalam lemari semakin lama ukurannya akan semakin kecil. Biang es yang biasanya digunakan untuk mendinginkan makanan sementara lama-lama menjadi habis. Nah, kalian sudah tahu kan? Sekarang tugasnya adalah pasangkan kata berikut dengan arti yang sesuai. Mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublin. Kalian bisa langsung menarik garis ya. Selamat mengerjakan di rumah, tetap semangat belajar dari rumah. Nah, aku alhamdulillah tadi kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Ternyata perubahan wujud benda itu banyak ya. Ada yang dari padat menjadi cair, ada dari cair menjadi padat, atau dari gas menjadi cair, dari cair menjadi gas. Nah, alhamdulillah ya, teman-teman tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Buat ditutup dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.